Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila dari semester 3 Fakultas Hukum Unsur. Pada pertemuan ke-15 ini, Nabila akan mereview sebuah jurnal di mana ini membahas tentang hapusnya kewenangan menjalankan pidana karena adanya gerasi. Di mana mengenai gerasi ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik, di mana pasal 33A KUHP hanya menentukan bahwa jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden dengan mengingat keadaan perkaranya menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH acara pidana juga membuat ketentuan mengenai hak mengajukan gerasi bagi terpidana. Pada pasal 196 ayat 3 KUHP menentukan bahwa segera sesudah putusan pemindahan diucapkan bahwa hakim, ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, antara lain hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi. Dalam hal ini, ia menerima putusan. Baik KUHP maupun KUHP tidak mengatur secara rinci mengenai pemberian gerasi oleh presiden. Pemberian gerasi oleh presiden terkait dengan beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis hakim, terutama vonis pidana mati, adalah adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kehilafan dalam proses hukum seperti penangkapan yang salah, proses penuntutan, keterangan saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa gerasi merupakan salah satu lembaga yang dapat mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut. Oleh karena itu, mengenai gerasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Sebelum amandemen pada pasal 14 UUD NRI tahun 45 hanya menentukan bahwa presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dengan adanya amandemen UUD NRI tahun 45, pasal 14 diubah menjadi 2 ayat dan memisahkan pengaturan pemberian gerasi dan rehabilitasi serta pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 14 ayat 1 UUD NRI tahun 45 menentukan bahwa presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan pertimbangan Mahkamah Agung ketentuan pada pasal 14 ayat 1 ini sejalan dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Gerasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUD NRI tahun 45 selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang gerasi. Pasal 22 Undang-Undang ini menentukan bahwa MA dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan. Bahwa undang-undang ini juga menentukan bahwa ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan tersebut diatur dalam undang-undang. Dan di mana gerasi pun diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Undang-undang tentang gerasi, undang-undang ini menentukan mengenai pengertian gerasi, yaitu pengampunan berupa penghapusan, perubahan, peringanan, pengurangan, dan pelaksanaan pidana kepada pidana yang diberikan oleh presiden. Dan sebagaimana penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa pemberian gerasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Di mana pemberian gerasi ini bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Sekian untuk pembahasan atau review jurnal terakhir pada mata kuliah hukum dan lanjutan ini tentang gerasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.